Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risya Milatila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Sejarah peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari peran Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifaan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin terdiri dari kata khulafah dan ar-rasyidin. Al-khulafah sendiri memiliki arti pengganti, sedangkan ar-rasyidin yang berartikan benar, bijaksana, arif, dan pintar. Oleh sebab itu, Khulafaur Rasyidin memiliki arti para pemimpin pengganti Rasulullah yang arif dan bijaksana. Kepemimpinan umat Islam ini dipercayakan kepada para sahabat yang terbilang sangat dekat dengan Rasulullah. Tugas mereka hanya untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan agama Islam, bukan penerus kenabian. Kemudian, khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Beliau berteman dengan Nabi Muhammad sejak kecil, sejak zaman jahiliyah. Dia juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam di luar keluarga Nabi Muhammad. Sejak saat itu Abu Bakar memutuskan untuk menggerakkan seluruh jiwa dan raganya untuk membantu agama Islam dan Rasulullah. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih, dan beliau wafat. Dan sebelum wafat, beliau menuliskan wasiat menyatakan bahwa Umar bin Khattab merupakan penerusnya. Jadi khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar yang wafat karena sakit. Ia terkenal dengan sifat beraninya dan tegas, sehingga dia disegani oleh banyak orang. Sebelum masuk Islam, Umar merupakan salah satu orang yang sangat menentang Nabi Muhammad dan agama Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Namun berkat kuasa Allah, hatinya terbuka dan akhirnya beliau masuk Islam. Umar bin Khattab tidak segan menunjukkan keislamannya karena beliau terkenal dengan sifat beraninya. Umar juga senantiasa mendampingi Rasulullah dalam perang besar seperti perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Uhud, dan perang Hunain. Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Sebelum meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih khalifah pengganti dari salah satu anggotanya. Mereka adalah Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian khalifah yang menduduki di nomor ketiga yaitu Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat karena ditikam, Utsman dipilih menjadi khalifah ketiga. Beliau merupakan saudagar yang kaya raya. Utsman bin Affan juga merupakan as-sabiqun al-awwalun. Ia adalah sosok dermawan yang memberikan banyak bantuan ekonomi untuk berdakwah. Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Selain itu, Utsman merupakan orang yang berjasa dalam membukukan Al-Quran. Di masa kepemimpinannya, Utsman merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf dari lembaran-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Utsman menjadi khalifah selama 12 tahun dan wafat pada usia 82 tahun, tepat pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun ke-35 Hijriah. Kemudian khalifah selanjutnya yaitu sepupu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada usianya yang ke-10 tahun, Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib masuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan anak-anak. Beliau turut serta pada
pada hampir semua peperangan yang terjadi di masa Nabi. Beliau berada di barisan paling terdepan. Ali juga merupakan menantu Rasulullah setelah menikahi Fatimah dan anak perempuan Nabi yang paling bungsu. Fatimah adalah anak Rasulullah yang paling bungsu. Dan Ali bin Abi Thalib menggantikan tugas kekhalifahan Utsman yang terbunuh oleh pemberontakan. Kala itu kondisi politik masih belum stabil sehingga Ali sedikit kesulitan untuk melakukan tugasnya. Beliau juga menjadi khalifah selama 4 tahun 7 bulan. Beliau dibunuh oleh saat sedang menuju masjid. Beliau wafat pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usianya 63 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.